A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, bagaimana kabar saudaraku pada hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, baik jasmani dan rohani. Dan Allah tambahkan rezekinya, Allah berkati umurnya. Bagi saudaraku yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan untuk saudara kita yang dalam keadaan sakit, supaya mereka lekas sembuh, beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dalam renungan kehidupan kali ini akan mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk berpikir dan merenungkan setelah menyaksikan video berikut ini. Makanya kata Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Itu diabadikan dalam Quran kata-kata itu. Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi Allah jadi kekasih, bukan mitra dagang kita. Paham? Banyak masalah tahajud, tambah banyak masalahnya. Ya mau tahajud, tahajud saja. Kalau orang yang sudah cinta pada Allah, ada masalah, nggak ada masalah. Jamnya malam, tahajud, ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia, tanpa syarat. Paham? Itu namanya ikhlas. Lanjut dulu. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Mana petunjuk, mana bukan petunjuk. Sudah jelas, kata Allah. Asal kita ngikutin caranya beragama para nabi, para rasul. Ikuti mereka. Jadi Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Ulangi. Dibicarakan dulu, dialami dulu. Pintar kalian tuh ya kalau ngejawab. Ulangi sekali lagi kalau gitu. Dibicarakan dulu, dialami dulu. Setelah dialami, pasti cocok kan? Kalian dibicarakan dulu, dialami dulu. Jadi ngikutin siapa? Nabi Muhammad sholat dulu, ketemu dulu sama Allah. Hah? Kalian ngikutin siapa? Sadar gak ini? Bisa tertawa ya? Mentertawakan siapa? Selama ini mentertawakan siapa? Sesungguhnya telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, sudah jelas. Itu yang menyebabkan tidak perlu ada paksaan dalam agama. Maka barang siapa yang tertutup kepada togut dan beriman kepada Allah, ini syaratnya. Supaya kita tidak salah dalam menangkap perumpamaan, kita harus tertutup terhadap togut dan beriman kepada Allah. Tahu togut? Togut, Nabi Ibrahim kan terkenal ngampakin semua patung-patung. Itu siloka. Siloka. Perumpamaan. Apa patung? Patung itu sesuatu yang tidak berubah. Paham? Patung yang dibuat oleh ahli seni gak bahaya, gak bahaya. Pernah ada yang ditonjok patung? Difitnah patung? Dihina patung? Wah, itu patung kurang ajar menghina saya. Itu patung itu yang dibuat oleh ahli seni, itu seni. Seni. Bukan itu yang dikampakin oleh Ibrahim, bukan itu. Patung itu yang paling berbahaya adalah
sifat kita yang tidak mau berubah persis seperti patung taeta. Asa pang benerna patung, asa pang solehna patung, tedaek ngaji patung, tidak menambah ilmu patung, merasa paling bisa patung, merasa paling tahu patung. Sekarang saya tanya, bener gak ini? Ada patung gak di situ? Kampakin. Itu cuman kita menangkapnya patung ya patung. Jadi aja kita juga ngikut-ngikut. Ada patung, marah, jebret cek patung teh. Naon salah kuring. Gelos ya, gitu cek patung. Untung patung tuh bisa ngomong. Patung dikampakin, kata patung, apa salah gue? Nonyian guys ya. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Bất Cứ Thủ Xá Phật. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Bất Cứ Thủ Xá Phật. Chi tâm đảnh lễ. Setelah saudara sahabat-sahabatku menyaksikan video tersebut, apa yang ada dalam pikiran saudara? Apakah yang disampaikan ini benar atau yang disampaikan ini salah? Nah, apakah yang disampaikan oleh beliau ini benar atau yang disampaikan oleh beliau ini salah? Yuk kita pikirkan dan kita renungkan bersama-sama. Di sini ada beberapa catatan yang saya anggap penting untuk saya angkat di dalam topik hari ini, yaitu mana petunjuk, mana kesesatan sudah jelas. Karena itu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi sudah adanya petunjuk dan sudah adanya kesesatan. Sudah jelas mana yang petunjuk, mana yang sesat. Sehingga tidak ada lagi paksaan dalam agama. Apakah benar demikian? Nah, di dalam hal kita memilih agama yang kita ingin anut, memang di sini tidak ada paksaan, tidak ada bujukan, tidak ada rayuan. Dalam hal kita memilih agama yang ingin kita peluk, ya kan? Kalau di agama Islam itu jelas di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas di situ ada kebebasan. Nah, tetapi kalau kita sudah memilih dan masuk ke dalam agama tersebut, maka di sini ada paksaan. Di semua agama, agama apapun itu, asal disebut agama ada paksaan. Minimal adalah perintah untuk menyembah Tuhannya. Perintah untuk menyembah Tuhannya. Kalau di agama Islam bukan menyembah tapi sholat. Di agama Islam itu adalah sholat, perintah sholat. Nah, itu minimal itu perintah wajib dilaksanakan itu. Jadi tidak betul pernyataan beliau ini bahwa dalam agama itu tidak ada paksaan. Dalam agama apapun ada paksaan. Minimal itu perintah untuk menyembah Tuhannya. Kalau ada agama Islam, sholat. Nah, yang kedua, Nabi Ibrahim mengampak patung itu perumpamaan. Apa patung? Patung itu suatu yang tidak berubah. Patung itu dibuat oleh ahli seni, tidak berbahaya. Nah, ini permainan kata-kata. Aku heran ini. Kenapa sih umat Islam ini yang digoyang keimanannya? Kenapa? Kenapa orang selalu berselimut kepada agama Islam? Kenapa? Karena agama Islam itu yang benar. Tentu yang benar itu yang akan disalahkan. Tentu yang benar itu yang akan dibelokkan. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa patung itu adalah dibuat oleh ahli seni, tidak berbahaya. Benar. Patung itu dibuat oleh ahli seni dan tidak berbahaya bagi manusia. Tidak membuat manusia itu terbunuh, tidak membuat manusia itu teraniaya.
Tapi ada yang lebih berbahaya daripada itu. Patung ini bisa disembah oleh orang. Disembah, dijadikan Tuhan. Ini yang berbahayanya untuk agama Islam. Orang penganut agama Islam, orang yang menganut agama Islam ini sangat berbahaya. Kalau dia sudah menyembah patung, dia sudah berbuat syirik, menduakan Tuhan. Dia percaya ada Tuhan yang lain. Nah, ini berbahayanya patung. Nah, kalau dia sudah disembah, dijadikan Tuhan. Itu. Jadi mana mungkin dia tidak berbahaya kalau dari segi agama. Kalau dari segi agama patung itu berbahaya kalau dijadikan sembahan. Dia akan berbuat syirik, menduakan Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan ini dari beliau ini. Nah, ini ada pertanyaan dari beliau. Pernahkah ada yang dijual patung? Nah, difitnah patung? Dihina patung? Patung itu dibuat oleh ahli seni. Jadi beliau ini ada bertanya. Jadi beliau bertanya nih, pernahkah ada yang dijual patung? Yang difitnah patung? Yang dihina patung? Nah, ini beliau bertanya ini. Jadi kira-kira sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pertanyaan ini pantasnya diajukan kepada orang berakal atau kepada orang yang tak berakal. Kira-kira. Kalau menurut hemat saya, kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada orang-orang yang tidak berakal. Nah, pertanyaan seperti ini. Udah jelas-jelas patung, nggak bisa bicara, nggak bisa ngapa-ngapain. Kok dibikin seperti ini pertanyaannya? Kalau orang yang akalnya sehat, ini mah ketawa-ketawa aja kalau pertanyaan seperti ini. Ya kan? Mana ada patung menjual orang, memfitnah, dihina, patung menghina orang. Ngomong aja nggak bisa, bicara aja nggak bisa. Pertanyaan ini pertanyaan untuk orang yang tak berakal. Gitu. Patung itu dibuat oleh ahli seni. Bukan itu yang dikampak oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi bukan patung itu yang dikampak oleh Nabi Ibrahim. Jadi patung yang mana? Jadi yang dikampak oleh Nabi Ibrahim. Patung itu yang paling berbahaya adalah yang tidak mau berubah. Patung itu yang paling berbahaya adalah sifat yang tidak mau berubah. Jadi bikinnya permainan-permainan kalimat di sini. Sama kayak Buya Satur, bermain-main dalam kalimat dianya. Jadi patung itu yang paling berbahaya adalah sifat kita yang tidak mau berubah. Bagaimana beliau ini mengingkari surah firman Allah dalam Al-Quran? Beliau mengingkari firman Allah dalam Al-Quran dan membikinkan kalimat-kalimat seperti ini. Apakah dikiranya manusia yang tinggal di Indonesia di buta huruf, tidak bisa membaca, sehingga dia sikap bermain-main dan kalimat seperti ini? Yuk kita tinjau di surat Al-Anbiya, surat ke-52. Yang artinya ini, ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Nah, di sini berbahaya patung itu. Patung itu berbahaya apabila dia disembah menjadi Tuhan. Bagi agama Islam, ini syirik. Sudah berbuat syirik. Nah, kalau sudah berbuat syirik, neraka jahanam tempatnya. Nah, mendoakan Tuhan. Di ayat yang 58, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang besar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Nah, jelaskan di surah Al-Anbiya ini betapa Allah sudah memberitahukan kita
Bahwa yang disebut itu Nabi Ibrahim itu mengapak patung, ya betul-betul patung. Bukan manusia yang tidak mau bersifat tidak mau berubah, bukan. Manusia tidak mau berubah, sifatnya tidak mau berubah. Mana ada manusia yang tidak mau berubah sifatnya? Manusia itu sifat baru, berubah-ubah. Gitu. Jadi perubahan terhadap diri manusia itu ada dua. Berubah kepada yang lebih baik atau berubah kepada yang lebih buruk. Contoh, dia dulu tak pernah berjudi, tapi karena salah pergaulan, maka dia ikut-ikutan berjudi. Di sini terjadi perubahan dari yang baik menjadi jelek. Dia dulu adalah orang yang paling suka gemar berjudi, tetapi berkawan sama orang-orang alim, akhirnya dia tinggalkan judi. Akhirnya dia ikut menjadi orang alim. Berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Jadi perubahan di manusia itu ada dua. Karena Allah itu menciptakan selalu berpasang-pasangan. Yang jelek pasti pasangan yang baik. Nah, jadi beliau ini sudah mengingkari firman Allah. Dan terdapat di surat Al-Anbiya. Allah sendiri yang memberitahu kita kok. Allah itu maha benar. Allah itu maha menepati janji. Itu. Nah, untuk selanjutnya, ini ada beberapa catatan ini, catatan saya ketika saya melihat video beliau ini. Jika kamu ingin dicintai Allah, ikuti aku. Nah, jadi yang kita ikuti Nabi, ya kan? Benar, yang kita ikuti Nabi. Nah, setelah Nabi wafat, yang kita ikuti siapa? Sahabat. Setelah sahabat wafat, siapa yang kita ikuti? Nah, di sini ada hadis yang mengatakan al ulama warasatul anbiya. Berarti para ulama pewaris Nabi. Jadi yang kita ikuti sekarang ini adalah para ulama. Para ulama yang mana? Para ulama yang benar. Banyak ulama juga yang enggak benar. Nah, yang kita ikuti adalah para ulama yang memimpin kita kepada hakul yakin kepada Allah, hakul yakin kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah itu kekasih, bukan mitra dagang kita. Nah, di sini Allah itu kekasih. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pengasih. Allah tak butuh kita jadi kekasihnya. Tidak butuh. Yang butuh itu kita. Allah itu maha pengasih. Itu. Jadi di sini saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, harus berhati-hati di dalam mengikuti suatu ceramah agama atau satu pengajian. Ingin kita mendapatkan jalan yang lurus, kenyataannya kita mendapatkan jalan yang berliku-liku, yang melelahkan dan membuat kita menjadi jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi apakah benar bahwa Allah itu bukan mitra dagang, mitra perdagangan? Di surah Al-Fatir ayat 29. Di sini Allah sudah berfirman, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian dari rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tiada merugi. Jelas kok. Allah itu melakukan perdagangan sama kita, hambanya. Karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia tidak mau manusia itu merugi. Maka dikasihnya jalan supaya manusia itu beruntung.
Yang pertama itu perniagaan sama Allah itu adalah membaca kitab Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berinfak. Berinfak sedekah. Inilah perniagaan bersama Allah. Ya kan? Nah. Jadi di sini saya lihat beliau ini hanya bermain-main kata-kata. Bukan berdasarkan suatu kitab atau bukan berdasarkan beliau ini mengerti dan paham akan Al-Quran. Nah, jadi beliau ini berdasarkan pikiran beliau saja. Hasil pikiran beliau sampaikan. Sepertinya Buya Sakur menyampaikan hasil pikiran. Nah, inilah kita harus berhati-hati. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Hidup ini hanya sesaat kok. Apa yang kita cari bakal kita tinggalkan. Kita harus menjalani kematian itu sendirian. Tiada kawan, tiada teman, tiada istri, tiada anak. Kita akan melalui sendirian. Mereka hanya bisa taklid. Taklid itu apa? Menyebutkan asma Allah ke telinga kita. Seperti La ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Itulah yang dibisikkan kepada kita di telinga kita. Ya kalau kita dengar. Karena orang yang akan meninggal itu Allah pekakkan telinganya, Allah butakan matanya, Allah tarik lidahnya, Allah pendekkan lidahnya. Makanya orang ada mau meninggal itu ada yang gitu. Nah disinilah berhati-hati saudaraku dimanapun Anda berada. Di dalam hal mengikuti kajian agama, di dalam hal mendengar ceramah agama, gunakanlah selalu pikiran dan merenungkan apa yang kita dengar. Nah, ingatlah selalu nasihat dari Ali bin Thalib radhiyallahu anhu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Jadi dicermati, dipikirkan, gunanya untuk selamat diri. Untuk selamat diri. Gitu. Allah sudah menyediakan kok kaplingan jalan, kaplingan itu, kaplingan ke surga itu. Nah, jalan kaplingan ke surga itu apa? Kaplingannya. Yang pertama itu iman dan hakul yakin kepada Allah. Yang kedua iman hakul yakin kepada utusannya. Kalau umat Islam itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga taat kepada keduanya. Inilah kaplingan yang harus kita miliki untuk masuknya jannahnya Allah. Bukan surga itu yang dikapling-kapling. Bukan. Tapi kaplingan itu adalah satu, iman hakul yakin kepada Allah. Yang kedua, iman hakul yakin kepada utusannya. Yang ketiga, taat. Jangan ingkar. Tiga syarat kaplingan ini, maka kita akan masuk surga ya Allah. Semoga video saya ini selalu mendatangkan manfaat bagi saudaraku untuk menambahkan iman hakul yakin di dalam diri. Waspadalah, waspadalah, waspadalah dalam mengikuti suatu kajian agama atau ceramah agama. Rajinlah untuk membaca, berpikir, dan merenungkan, karena itu perintah dari Allah. Jadi kesimpulannya, beliau ini hanya bermain di kata-kata. Bermain di kata-kata. Bukan karena beliau ini paham akan Al-Quran. Bukan. Tapi dianya hanya bermain di kalimat-kalimat. Seperti contoh yang dikapak Nabi Ibrahim itu bukan patung. Bukan. Katanya kan, bukan patung. Tapi sifat kita yang tidak mau berubah, itu yang dikampak. Sedangkan Allah sendiri sudah memberitahu sama kita dalam firman-Nya di Al-Quran.
bahwa Nabi Ibrahim mengampak memang benar-benar patung. Saudara bisa lihat kok, di zaman sekarang ini masih banyak kok agama yang menyembah patung. Itu warisan nenek moyang. Nah, apakah mereka salah? Enggak, itu keyakinan mereka kok. Kita hargai keyakinan mereka. Karena perintah Allah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akhirul kalam saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.